Terima kasih. Kami selaku kuasa dari Ruli Anggi Akbar alias Ezel, klien kami sudah kami konfirmasi terkait dengan apakah sudah menerima putusan cerai resmi atau belum. Tapi beliau mengatakan bahwa per hari ini belum menerima putusan cerai tersebut secara resmi. Cuma kami melihat di podcast di YouTube bahwa sepertinya telah terjadi cerainya secara resmi, sudah keluar putusan. Namun sekali lagi kami tekankan dan kami tegaskan bahwa kami pihak dari Ruli Anggi Akbar alias Ezel belum menerima putusan resmi tersebut. Demikian. Kalau kemarin kan saya berkomunikasi dengan beliau kan, kami berkomunikasi bahwa beliau tidak menanggapi dan ya sudahlah yang berlalu biarlah berlalu. Dia tidak mau menghabiskan energi untuk hal itu, dia mau menatap masa depannya. Oke, mungkin isu perselingkuhan, karena mungkin alasannya begitu cepat itu seperti apa sih Bang kalau dari Bang Ruli? Yang mana nih? Yang begitu cepat gimana maksudnya? Pernikahannya. Oh, kita kan mengetahui bersama ya bahwa kasus ini kan mencuat kenapa bisa terjadi perceraian. Jika kita runtut kronologinya, ini karena adanya laporan di polisi terkait dengan apa yang dituduhkan, apa yang dilaporkan kepada klien kami. Cuma kan per hari ini kami pun belum ada panggilan. Cuma mungkin ada hal-hal lain di antara para pihak, antara Ruli Anggi Akbar dan Mbak Boyen, mungkin ada hal-hal yang mereka tidak sepakat. Kalau itu kami tidak bisa menjawab, nanti bisa ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Bang, di podcastnya itu juga kan mengatakan Boyen 5 hari Bang Ruli itu tidak ada kabar sama sekali, gitu. Tidak ada komunikasi sama sekali, entah sekedar menanyakan kabar gitu. Itu kemana Bang sebetulnya Bang, dan tahu-tahu yang Boyen katakan malah langsung klarifikasi dan kabar kasus itu viral gitu. Ya, yang bisa menjawab itu secara detail harusnya Mas Ezel ya atau Ruli Anggi Akbar, karena kami pun tidak diberitahu yang 5 hari dimaksud. Seperti yang kita tahu selama ini bahwa Ezel mengatakan bahwa komunikasi mereka baik-baik saja. Cuma kan hanya para pihak yang mengetahui bagaimana fakta yang sebenarnya. Kalau dari kasus perceraian ini Bang, apa aja sih yang disepakati gitu Bang? Atau hanya sekedar pisah cerai gitu atau ada hal-hal lain? Iya, kami tidak pernah hadir ya di dalam persidangan tersebut sekalipun atau klien kami mengatakan bahwa ya sudahlah biar berjalan saja, kita tidak usah hadir, kita tunggu bagaimana putusannya. Demikian Bang. Artinya kalau belum dapat salinan putusan ini, apa emang udah resmi atau gimana tuh Bang? Apa belum? Gimana? Bisa ya bisa tidak, cuma kan kita bisa lihat dari media sosial yang beredar ya, apakah sudah atau tidak. Cuma menurut kami harusnya sih sudah resmi. Cuma sekali lagi kami sampaikan bahwa kami belum menerima putusan resmi tersebut. Tapi dengan putusan diduga udah putusan cerai ini, ada komunikasi nggak sih Bang Ben dengan mungkin langsung ke Boyen atau ke pihak pengacaranya gitu Bang terkait putusan? Ya, dari awal hingga saat ini kami belum pernah berkomunikasi, atau saya pribadi dan kami sebagai kuasa hukum tidak pernah bertemu dan tidak kenal secara langsung kepada Mbak Boyen maupun kepada pengacaranya. Kami hanya mengenal Ruli Anggi Akbar alias Ezel. Tapi mungkin ada perjanjian dari sisi Bang dalam perceraian. Iya, sepengetahuan saya ya bahwa mereka ada perjanjian pranikah ya. Iya. Itu yang dimaksud ya. Iya. Kemarin kita juga dapat lihat bersama dengan podcast yang sudah ada bahwa itu juga dinyatakan bahwa mereka punya perjanjian pranikah dalam perkawinan tersebut. Apa saja itu Bang? Nah, kalau poin-poinnya saya tidak tahu dan kami juga belum pernah membaca perjanjian tersebut. Kita ke kasus update gimana? Iya. Oke.
setelah kasus perceraian, Ya. kan ada kasus lain juga yang diduga itu Bang Ruli terjerat juga gitu ya, Ya. tentang penipuan dan penggelapan. Mungkin update-nya sejauh mana Bang saat ini? Ya, per hari ini yang kita ketahui bersama itu juga yang menjadi hal yang kami tunggu-tunggu nih. Kasusnya seperti apa, dan kami bisa menjelaskan kepada teman-teman media, kepada masyarakat Indonesia bahwa per hari ini kami belum dipanggil untuk memberikan kesaksian atau memberikan keterangan apapun. Kami juga benar-benar menunggu, dan klien kami juga Ruli Anggi Akbar alias Ezel menunggu nih. Bahkan dia pernah telepon saya, bro gimana nih, perkaranya sudah sampai di mana, apakah sudah ada panggilan atau bagaimana update-nya. Nah kami ini sama-sama menunggu juga nih, dan kami malah saling bertanya-tanya. Mungkin dengan adanya wawancara hari ini atau konferensi pers hari ini, kami mohon pihak kepolisian, siapapun yang menanganinya, mohon diberikan kejelasan. Mohon pihak kami dipanggil, dijadwalkan, kami pasti akan datang. Yang penting jangan dadakan. Tapi mungkin proses di Polres Jakarta Timur itu udah masih tahap penyidikan atau penyelidikan? Seperti yang pernah kami lihat ya di infotainment maupun di media sosial, bahwa update-nya itu baru pemanggilan kepada pihak pelapor. Nah, sepengetahuan kami, mohon dikoreksi jika salah, itu laporannya antara Desember atau Januari. Kita ketahui saat ini di bulan April, Prani pun belum pernah ada panggilan kepada kami, ya kan? Kami benar-benar menunggu panggilannya biar kami dapat menjelaskan seperti yang statement kami dari awal, bahwa kami akan menunjukkan perjanjian antara para pihak terkait dengan bisnis tersebut. Jadi terang benderang siapa yang benar, siapa yang salah. Jangan yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah, ya kan? Kami benar-benar menunggu nih. Kami mohon kepada kepolisian yang menanganinya, kami dengar di Polres Jakarta Timur begitu, untuk segera memanggil, karena ini menyangkut dengan harkat dan martabat seseorang. Ini Ruli Anggi Akbar telah cerai, kan nggak lucu nih. Dia udah cerai, kasusnya gantung. Atau ternyata pun dia tidak bersalah, tapi dia sudah cerai, kan ini kan sangat disayangkan begitu loh. Maka biar ini terang benderang, tidak bola panasnya kemana-mana, kita benar-benar tahu bagaimana fakta sesungguhnya, maka harus diklirkan. Apapun hasilnya, apapun yang akan kita temui ke depan, kita harus menghargainya. Demikian. Kesinambungan nggak sih Bang antara kasus Polres Jakarta Timur sama perceraian? Nah kalau berkesinambungan, bisa saja terjadi kesinambungannya, mungkin pihak sebelah merasa terganggu atau bagaimana. Ini feeling kami ya, karena kan sebelum adanya laporan ini kan hubungan mereka baik-baik saja kan. Tapi ketika ada laporan, maka terjadi mungkin miskomunikasi, nggak adanya komunikasi atau tertutup atau apapun itu, makanya terjadi gugatan tersebut. Ini menurut kami. Nah, berarti imbasnya besar ya kepada Bang Ruli ya? Iya. Laporan yang di Jaktim ya Bang ya? Iya, imbasnya sangat besar dong. Kalau ini tidak diklirkan, wah ini menurut saya dosa besar nih, iya kan? Karena kan klien kami dilaporkan telah melakukan penggelapan yang kami lihat di media digaung-gaungkan 400 jutaan. Sedangkan di dalam perjanjian tersebut benar-benar tertera Ruli Anggi Akbar alias Ezel menerima 200 juta. 200 juta itu telah ada pos-posnya, telah dirincikan. Maka ini kita harus sama-sama nih membuktikan, ya kan? Pihak pelapor membuktikan laporannya, kami juga membuktikan bahwa laporan tersebut tidak benar. Nah dalam hal ini kan di kepolisian nih, kita benar-benar meminta nih kepada bapak-bapak di kepolisian, bapak-bapak penyidik, mohon agar segera diklirkan perkara ini. Gitu Bang. Apakah ada komunikasi juga Bang dengan pengacara pihak sebelah gitu, dalam arti yang merasa menjadi korban penggelapan dari Bang Ruli? Iya, selama ini mungkin Ruli Anggi Akbar ya, dan dia juga telah sampaikan kepada kami bahwa sebelumnya dia telah ada komunikasi kepada pihak pelapor. Cuma kami secara pribadi atau kami sebagai PH-nya Ruli Anggi Akbar tidak pernah sekalipun melakukan komunikasi kepada mereka. Karena kami profesional, kami menunggu
tindakan dan panggilan selanjutnya. Intinya pihak kami akan menghormati proses-proses hukum yang berjalan dan akan dijalankan. Bang Ruli sendiri mungkin seperti apa Bang? Setelah ini kan udah tahu gitu kan, juga udah putusan perceraian, terus ini juga belum jelas gitu kan, masih berjalan, mungkin ada komunikasi atau pesan apa yang ingin disampaikan melalui kuasa hukum kepada masyarakat? Iya. Kalau beliau sih kita lihat dia di media sosialnya ya dia lagi menikmati hidupnya, dia lagi liburan. Yang ingin disampaikan beliau adalah seseorang jika dilaporkan di kepolisian atau dimanapun itu bukan berarti dia sudah menjadi pelaku mutlak. Ini kan masih dugaan, ya kan, terduga, belum tentu. Maka kita jangan cepat menghakimi seseorang ketika ada laporan atau ada pemberitaan. Marilah kita sama-sama menunggu dari pihak yang berwenang yang memberikan status tersebut seperti apa. Cukup Bang, terima kasih Bang. Siap.